Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN 1 Ciwidey karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan saya bawakan. Nah, diseminasi positif ini tujuannya untuk semata-mata untuk memenuhi tugas mandiri dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita sekarang bisa berkumpul bersama. Nah, yang pertama, ini ada pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu Guru, setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, setuju apa tidak? Kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju aja. Setuju atau tidak setuju? Bagaimana itunya aja, hukumannya seperti apa? Hukumannya yang seperti apa? Mungkin bisa kalau hukuman untuk pukul-pukulan yang nggak setuju, tapi kalau misalnya hukuman yang memang membangun ya Ya, bagaimana Bu No? enggak. Ibu dapat usaha. Kedengeran Ya. Gimana nomor 1 setuju? Cung, yang setuju siapa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini berarti rata-rata setuju semua ya. Nah, kunci jawabannya ya nanti. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah, membaca, misalkan dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju ya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Berarti ini Bapak Ibu setuju semua ya? Ya. Nah, sekarang dikunci jawabannya. Nanti ada penjelasannya di sini. Sekarang tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, salah satu unsur utama budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah untuk menciptakan budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini ada 6 hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan yang universal. Yang kedua, teori motivasi, penghargaan, hukuman dan restitusi. Yang ketiga, ada 5 posisi kontrol guru. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada keyakinan kelas. Dan yang keenam, ada segitiga restitusi. Sekarang nanti coba Bapak Ibu guru berpasangan. Yang satu misalkan ada si A dan si B. Ya, nanti ada SPT dulu. Berpasangan. Salah satu dari Bapak Ibu guru kan udah berpasangan tadi ya. Salah satu dari Bapak dan Ibu guru itu ada yang mengepalkan tangan. Ya, ya salah satunya kuliah dengan Pak Padil. Dia yang mengepalkan tangan, nanti Pak Padil sebagai pasangannya misalkan. Nah, anggaplah dalam kepalan tangan Bapak itu ada sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu guru. Bayangkan apa aja itu. Misalkan uang 1 juta misalkan. Ya. Nah, Bapak Ibu guru itu perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga
agar tidak terjatuh pada orang lain. Ya. Nah, pasangannya itu mencoba merayu pasangannya agar dia mau membuka tangan tersebut. Oke, Merayu dengan apa aja, apa dengan membujuk atau dengan menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggelitik, atau menawari bapak ibu sesuatu agar bisa membuka kepala tangan tersebut. Kira-kira bapak ibu mau tidak membuka tangan tersebut? Tidak. Misalkan di tangan Buria ada uang 100.000, kemudian bapak dia berusaha memintanya. Kira-kira Buria mau nggak memberikannya kepada bapak dia? mintanya seperti apa dulu? Dia minta atau dia menghardik atau apa? Tadi kawinnya. Gimana? Kira-kira bapak ibu mau nggak membuka kepala tangan bapak ibu dan memberikannya kepada orang tersebut? Tidak, bahagia. Misalkan, tapi misalkan ketika di dalam genggaman tangan bapak ibu itu ada uang 100.000, misalkan temannya menggoda, ayolah pinjamkan saya 100 dulu gitu. Pinjam 100 Pinjam 100 dulu, misalkan karena saya butuh buat membeli susu anak saya gitu. Kira-kira akan tidak anak bapak ibu guru? Dikasih dong. Susunya dikasih, uangnya enggak. Buat kawin Kira-kira dikasih tidak? Nah, itu yang tadi sebagai kontrol. Karena kontrol diri kita itu ada pada diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita karena pada intinya kontrol kita itu ada pada diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Ini ada ilusi. Yang namanya ilusi itu kan hanya ilusi khayalan ya. Ilusi guru mampu mengontrol murid. Berarti kita itu mengontrol itu hanya ilusi. Sebenarnya kontrol itu ada pada diri murid sendiri. Kita tidak bisa mengontrol murid kita. Misalkan kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak bisa. Karena yang dapat mengontrolnya itu hanya murid tersebut. Ya. Ilusi pemberian hadiah kepada siswa. Mungkin kita mikirnya hadiah itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, tapi ternyata itu hanya ilusi. Karena mungkin motivasi belajar siswa itu ya ada pada diri muridnya sendiri. Terus ilusi kritik membuat orang bersalah dan memperbaiki kesalahannya. Ilusi orang dewasa itu dapat memaksa, itu semua hanya ilusi belaka. Ini ada mengubah teori stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Teori kontrol ya, jangan sampai hilang R-nya, nanti sampai masalah. Pasek. Tadi di komposisi deh. Ini ada teori stimulus respon ke dalam teori kontrol yang realitasnya semua kebutuhan kita sama, tapi ternyata realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan orang itu tidak sama. Yang benar itu kebutuhan kita itu berbeda. Terus teori stimulus responnya itu semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrolnya itu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nanti ada di hidupnya. Aku tetap berhenti. Sebelah sana ada botol. Ada botol. 15 menit. Baru 9 menit. Udah lama ya? Boleh. Sok 5 bulan ya.
Udah, udah. Kan di sana orangnya Ibu yang kurang uangnya. Masih dilanjut. Masih. Enggak, Sambil ini macam tidak apa-apa. tadi ada maksud enggak? Ada ya? Ada. Ini ada mengubah teori stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda ya. Terus ini ada paradigma stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, menurut teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Terus menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Menurut stimulus respon itu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus menurut stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau menurut stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Nah, kalau dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang dan menang. Nah, ini berkenaan dengan disiplin positif. Ya, tadi Anda tidak dapat mengontrol orang lain. Ya, kayak permainan kita tadi, hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita ke orang lain, tapi hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Nah, yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Terus yang ketiga, model berpikir menang-menang. Yang keempat, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kelima, realitas kebutuhan orang itu berbeda-beda. Nah, setiap orang itu memiliki kebutuhan dan kebutuhan itu pasti berbeda-beda. Tidak semua orang memiliki kebutuhan yang sama, pasti kebutuhan orang itu berbeda-beda. Ya. Sekarang disiplin, apa sih disiplin? Menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Boleh bertanya dulu. Boleh, Manda. Saya mau bertanya Bu, tadi dari teori disiplin kontrol bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, untuk di sekolah sendiri, ketika murid itu bisa dikatakan bisa mengontrol sendiri. Nah, terus tugas guru untuk mengontrol murid itu sebagai apa? Seperti apa? Katanya yang bisa mengontrol itu hanya murid itu sendiri. Nah, kita sebagai guru untuk konsep dari kontrolnya itu seperti apa? Iya. Terima kasih Bu. Iya, baik Pak Asep. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Nah, cara kita bagaimana? Kita tadi kan hanya kita yang bisa mengontrol. Bagaimana cara kita mengontrol murid ya? Agar misalkan mereka bisa disiplin, itu dengan menanamkan, dengan memberi motivasi agar tumbuh nilai-nilai kebajikan di dalam diri mereka. Kita hanya bisa memberikan motivasi, memberikan arahan. Ya, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai petani.
Ya, petani itu kan menanam padi. Petani itu hanya bisa ibaratnya memupuk, memberikan ibaratnya agar padi itu tumbuh dengan baik. Ya, bagaimana barangkali ada yang mau menambahkan? Kalau menurut saya sih motivasi itu ada dua ya, motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Jadi yang paling kuat yang namanya motivasi itu kan ada dua, ada motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Kalau motivasi dari dalam itu yang sangat ini pada anak sendiri. Sedangkan motivasi dari luar itu motivasi dari kita sendiri. Apa yang akan diberikan pada anak itu namanya motivasi dari luar. Sedangkan motivasi yang paling kuat adalah motivasi dari anaknya itu sendiri. Kekuatan dari dirinya sendiri sehingga dia bisa melakukan. Itulah yang sebenarnya penting bagi anak itu sendiri. Nah, bagaimana kita sekali dulu supaya si motivasi yang ada di dalam dirinya itu kuat. Yaitu mungkin dari sedikitnya ada dari motivasi dari luar. Tetapi terkadang motivasi dari luar juga hanya bisa membantunya itu tidak langsung. Gitu. Terus saya Terima kasih Bu No. Ya benar. Motivasi itu kan ada dua ya, motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Terima kasih Bu No sudah menambahkan. Sekarang kita ke disiplin. Coba dalam pemikiran Bapak Ibu apa sih disiplin itu? sikap untuk mematuhi suatu aturan. Sikap untuk mematuhi peraturan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi salah satu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sini. Istilah disiplin itu berasal dari kata Latin disiplina yang menunjukkan kepada kegiatan belajar mengajar. Namun dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan meyakini terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Nah, disiplin adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila. Mungkin profil belajar Pancasila sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Ada apa aja nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila? Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus gotong royong, mandiri, kreatif, benar, istiqomah. Nah, itu yang mungkin akan kita berikan kepada murid-murid kita. Ya, boleh nyanyi Pak yang gak tegang. Profil belajar Pancasila itu apa aja? Belajar Pancasila. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan
itu dapat mendisiplinkan siswa. Ya benar. Mungkin ya hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tapi bagaimana efeknya hukuman itu untuk siswa nantinya? Ya apakah dengan kita menghukum siswa dapat menjadi disiplin? Tapi kan belum tentu juga dalam hatinya seperti apa. Apakah mereka itu mau menerima hukuman dari kita? Bisa aja kan udah dihukum, di dalam hatinya mau bergelendang, merasa kenapa sih saya dihukum seperti ini? Dan ternyata hukuman itu bisa si anak itu mungkin akan mengenang sampai kapanpun. Ya, mungkin dimasuki. Salah satunya cerita sedikit. Ketika saya sekolah SMP dulu, ya pernah saya itu lupa tidak mengerjakan PR matematika. Kemudian sama guru matematika saya itu dihukum keliling lapangan. Udah jam 12 siang, suruh lari keliling lapangan sampai 5 kali. Sampai sekarang inget aja. Seperti hukuman itu. Hukuman itu mungkin dapat mendisiplinkan siswa, tapi dengan hukuman itu siswa akan ingat selamanya sama guru tersebut. Mungkin ya salah saya juga kenapa saya tidak mengerjakan PR matematika. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki kebajikan, motivasi intrinsik dan ekstrinsik seperti yang tadi dibahas Bruno. Ya, motivasi itu ada dua, yaitu motivasi dari dalam dan dari luar. Nah, apa aja sih nilai-nilai kebijakan universal itu? Sehingga bisa menciptakan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Terus yang kedua, sifat perilaku manusia itu memiliki tujuan. Terus mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup ini merupakan kebutuhan psikologis ya, misalkan seperti makan, pakaian, rumah, tempat tinggal, itu kan untuk kita bertahan hidup. Lagi yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ya, kenapa senyum kalau ada ngomong cinta dan kasih sayang? Cinta dan kasih sayang ini. Ya, cinta dan kasih sayang ya termasuk 5 kebutuhan dasar manusia. Kita juga kan butuh untuk dicintai dan disayangi ya. Terus ada lagi kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya itu penguasaan. Nah, mungkin ada seseorang yang sifat dasar manusia untuk ingin berkuasa ya. Terus ada lagi kebebasan. Ada kita kebutuhan dasar yang selanjutnya itu kesenangan. Untuk lebih memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia, kita lihat contoh kasus berikut ini. Lagi ada si Dinda. Si Dinda adalah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah pulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Randi, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Nah, si Dinda ini pulang sekolah ngadu pada ibunya. Dia katanya benci sama gurunya. Ngomong ibunya yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, si Dinda seperti itu. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi si Dinda? Apakah cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, atau penguasaan? Ketika dia bilang ibu guru
bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas aku senang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Kesenangan ya. Kali itu mungkin dia senangnya terus. Kalau misalkan dia bilang begini, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi si Dinda? Ya, cinta dan kasih sayang. Dia ini ya seperti guru kita kan, ketika dia berperilaku dia itu pasti memiliki tujuan. Misalkan contohnya yang dekat aja si Satya. Satya kan sering cari perhatian, tiba-tiba mendekat kepada kita, mungkin dia lagi memenuhi kebutuhan hidupnya, dia ingin diperhatikan, iya, seperti itu. Nah, selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Kan aku malu jadinya. Kira-kira kalau yang ini dia lagi menunjukkan kebutuhan dasar apa? Kebutuhan dasar ya, penguasaan. Selanjutnya, kata si Dinda, aku bosan. Masa belajarnya gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Kira-kira kalau si Dinda berkata seperti ini, dia sedang menunjukkan lagi butuh apa? Kebebasan. Nah, sekarang kita ke teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi itu terbentuk karena 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ketika kita melakukan sesuatu, misalkan ketika anak tidak mengerjakan PR, mungkin dia niatnya untuk menghindari hukuman. Saya mengerjakan PR agar saya tidak dihukum. Terus mungkin ada lagi yang motivasinya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Saya mengerjakan PR supaya dipuji ibu guru, misalkan. Terus motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ada mungkin siswa mengerjakan PR itu karena niatnya memang ini kewajiban saya harus mengerjakan PR untuk kebaikan diri saya sendiri. Itu teori motivasi. Nah, yang pertama dan yang kedua itu motivasi dari luar. Mungkin yang pertama kan untuk menghindari hukuman. Berarti karena takut sama ibu guru, bapak gurunya, makanya dia mengerjakan PR. Bukan motivasi dari luar ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Saya mengerjakan PR-nya karena supaya saya dipuji oleh ibu bapak guru. Itu berarti motivasi dari luar. Nah, kalau yang motivasi dari dalam dirinya, berarti dia mengerjakan PR memang karena benar-benar dia tahu PR itu dikerjakan. Nah, itu teori motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi kan hukuman. Nah, kenapa hukuman itu termasuk dalam konsep disiplin dengan identitas gagal? Karena hukuman itu mungkin dapat menyakitkan, dapat membuat murid itu takut, terus dapat membuat tidak nyaman. Terus hukuman itu kadang memaksa. Terus hukuman itu kadang murid menyembunyikan kesalahannya. Mungkin dia sudah melakukan kesalahan tapi karena dihukum jadi dia pura-pura tidak salah. Terus hukuman itu bisa menyebabkan murid menjadi rendah diri. Sekarang kebaikannya penghargaan. Nah, penghargaan itu mungkin tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Mungkin karena bisa membuat yang lain ada iri atau kecemburuan sosial ya. Terus juga penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Bisa juga menghukum dengan sistem ranking.
ada merampas hak menghargai dirinya. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu bisa untuk penguatan jangka pendek, terus ada perlu monitoring berkelanjutan, tadi ada stimulus respon. Konsekuensi itu bisa untuk murid menghormati peraturan. Terus konsekuensi itu bisa kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Terus juga ada restitusi, nanti yang akan kita bahas tentang restitusi. Nah, dengan restitusi murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus dengan restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Terus yang keempat, murid bisa mengontrol dan memegang kontrol dirinya. Terus yang selanjutnya, dengan restitusi, murid bisa bersemangat memperbaiki kesalahannya. Sekarang kita ke restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk kesalahan mereka. Nah, restitusi bisa membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan akan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi adalah yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Terus yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, yang kelima, restitusi itu untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukan. Nah, yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Terus yang kesembilan, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini perbedaan antara konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Misalkan contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut misalkan menghormat bendera selama 10 menit. Terus guru marah dan murid menjadi takut, itu hukuman. Misalkan siswa tidak mengerjakan PR, gurunya menghukum siswa tersebut hormat kepada bendera selama 10 menit. Atau misalkan lari keliling lapangan. Hukuman itu bisa menyebabkan siswa menjadi takut. Sekarang kalau konsekuensi itu apa? Misalkan guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, itu namanya konsekuensi. Ada lagi restitusi. Nah, kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa itu menyelesaikan masalah. Terus kalau restitusi itu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ada identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Tadi kan hukuman itu adalah identitas yang gagal. Karena apa gagalnya? Misalkan hukuman itu kan sesuatu yang menyakitkan, terus membuat siswa tidak nyaman. Terus mungkin korban tidak adil, mungkin murid atau anak akan tersakiti. Mungkin perilakunya bisa menjadi lebih pasif atau
agresif. Siswa bisa menjadi takut. Terus kalau hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kan contohnya guru kadang berkata peraturannya adalah kamu harus mengerjakan PR, kamu harus ini, kamu harus itu. Maka setelah itu kalau dihukum mungkin murid akan bisa membenci peraturan. Nah kalau konsekuensi itu mungkin bisa membuat nyaman untuk murid. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Pengaturan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, itu untuk konsekuensi. Nah kalau untuk restitusi itu merupakan pilihan, ya, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, bagaimana penerapannya untuk restitusi? Itu kita harus selalu berusaha membangun motivasi intrinsik siswa dengan memberikan pemahaman dan contoh tindakan positif. Terus selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif. Terus berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Sekarang ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Mari kita simak ilustrasi berikut. Ini suaranya biar masuk semuanya. Biar suaranya masuk ke sini pakai bluetooth kan? Bluetooth ke speaker. Guru itu harus serba bisa. Coba, jangan bilang tidak bisa. Coba dulu. Tidak bisa belum. Nah, coba dulu baru bilang bisa. Guru itu restitusi. Nah, di sini nanti ibu bapak guru menyimak video tentang posisi kontrol guru. Yang pertama ini ada posisi sebagai penghukum. Kedua ada posisi
Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak Pasca. Sana cepat kos. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada cepat. Terus, Wah, sudah jam berapa ini, Mak? Terlambat lagi ya saya. iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu udah sampai yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang pernah bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gaceng ya Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lagi lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin sama ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah saling sekelas. Ibu dari sini bisa absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah berdua Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Ucapan tugas tambahan untuk pembelajaran kamu, ya. Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Nan. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang dikomplikakan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah nilai yakin dari siksa yang mengulangi tersebut? Iya Bu, saya meyakinnya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba berpindah 2 menit awal saya Bu. Kalau kamu kawan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Ren adalah Kak Emma dan ibu dia. Kira-kira akan mulai saya lakukan kapan, Ren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan saya layani untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda lainnya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat baru lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu tadi tentang contoh posisi kontrol guru. Ya.
Nah, sekarang kita ke bagaimana 5 posisi kontrol guru itu. Dewi stop dulu ya. Di sini tadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Terus tadi udah kita saksikan videonya ya, bagaimana kontrol guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, terus posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, untuk posisi guru sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu termasuknya adalah identitas yang gagal. Kenapa yang gagal? Karena dalam menghukum itu akan membuat murid mungkin akan mengulangi kesalahannya lagi. Terus kalau untuk membuat orang merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri. Nah, terus posisi kontrol sebagai teman itu dampak untuk muridnya itu murid menjadi lemah, tidak mandiri, dan akan menjadi tergantung. Terus kalau untuk pemantau itu dampak untuk muridnya itu akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, kalau posisi kontrolnya itu sebagai manajer, dampak untuk muridnya, murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, dalam penerapannya kita harus selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah untuk menghukum anak jika si anak itu melakukan kesalahan. Terus mencari tahu penyebab dan cara menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dapat dipenuhi oleh anak tersebut sehingga melakukan hal negatif. Dengan begitu kita bisa mencari solusi yang tepat untuk anak tersebut. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, karena dengan keyakinan kelas itu akan membuat seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ini itu bersifat lebih abstrak dan bersifat lebih positif. Terus kalau untuk keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak. Terus sifatnya untuk keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas ini, semua warga kelas itu akan ikut berkontribusi. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama ada curah pendapat bersama anggota kelas, terus mencatat masukan-masukan, mengubah kalimat negatif menjadi positif. Setelah itu bisa meninjau kembali, terus meminta warga kelas untuk menandatanganinya dan menempel keyakinan kelas tersebut pada dinding. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ini, anak akan lebih antusias melaksanakan keyakinan tugas kelasnya. Anak juga akan memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ini
Anak yang tidak masuk dalam surat pendapat tidak dapat menyalurkan gagasannya. Untuk tindak lanjutnya yaitu mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala dan merevisinya jika tidak sesuai. Nah sekarang kita ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dari segitiga restitusi itu yang pertama ada menstabilkan identitas, terus ada validasi kebutuhan, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi ketika si murid melakukan kesalahan, itu yang paling tepat adalah dengan restitusi, bukan dengan hukuman. Ya. Contohnya yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita yakinkan anak bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Anak itu harus berusaha memperbaiki kesalahannya. Nah kata-kata yang kita ucapkan itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus ada validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi kebutuhan. Terus menanyakan keyakinan. Kira-kira nilai-nilai apa aja yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Itu tadi contoh dari segitiga restitusi. Pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Misalkan ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, kita menstabilkan identitas dulu, nanya ke anaknya, kamu tadi datang sekolah jam berapa? Anaknya jawab jam 7.20. Kamu tahu sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7. Jadi kita menstabilkan identitas dulu, menanyakan keyakinan si anak. Kenapa kamu terlambat? Seperti itu ya. Nah, siswa kita itu tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa hanya membutuhkan guru yang bahagia, yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah
dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas kehadirannya dalam acara penerapan diseminasi budaya positif. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.